Ya, shalom semua. Selamat Halo. siang, Pastor Sam, Ibu Selvince, ya, dan Pak Sam dan Ibu Selvince itu misionaris yang melayani di Amerika, Pak. Wow, luar biasa. Iya, kemudian terima kasih untuk kesempatannya Pak Heru. Di sini sudah ada beberapa ibu-ibu dari Feni, juga saya lihat ada Ibu Maya, Ibu Riris, Ibu Suli ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang pada hari siang ini saya bisa sharing bersama, di mana beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitar bulan Juni, saya menderita penyakit yang paling ditakuti. Tetapi saya akan menceritakan mengapa penyakit ini akan terjadi pada diri saya. Saya menjadi seorang konsultan, dokter konsultan COVID, itu dimulai dari bulan Maret tahun 2020, jadi 1 tahun yang lalu. Saya menjadi dokter konsultan telemedicine COVID. Jadi di sini saya mendaftarkan diri ke Kemenkes supaya kami bisa membantu bagaimana masyarakat yang terkena COVID yang ditolak oleh rumah sakit atau UGD karena penuh. Jadi kesimpulannya, saya menjadi seorang konsultan telemedicine Kemenkes RI. Dan di situ saya mengabdikan diri untuk mendampingi banyak sekali keluarga-keluarga yang kebingungan dan mereka ditolong untuk apa saja yang harus dipersiapkan kalau mereka ditolak rumah sakit atau ditolak UGD. Jadi mereka terpaksa melakukan isolasi mandiri. Banyak sekali pasien yang terberkati dan saya selalu punya senjata. Senjata pertama adalah saya merekam dengan alat yang sederhana, yaitu lagu-lagu pujian dan penyembahan. Jadi pertama kali mereka dalam kepanikan, saya setel rekaman-rekaman ini. Kemudian pada waktu mereka mendapatkan rumah sakit, saya tidak terlalu banyak memberikan respon konsultasi mengenai pengobatan. Bukankah mereka sudah mendapatkan obat-obatan dari dokter-dokter rumah sakit? Jadi yang saya dampingi mereka, saya menjadi orang yang mendampingi secara rohani. Jadi mereka saya dampingi dengan lagu-lagu penyembahan, pujian, kemudian saya pimpin dalam doa. Seperti itu karena saya tahu bahwa orang-orang yang COVID itu kalau di kamar itu merasa kesepian dan sendirian. Jadi mereka sangat membutuhkan jam seperti ini, jadwalnya jam begini, maka saya tampil sebagai seorang dokter yang tidak mengobati penyakit COVID-nya karena mereka sudah ada tim COVID, tetapi saya mengobati dengan doa dan penyembahan ya. Nah, saya melayani itu 1 tahun dan akhirnya pindah di tahun 2021. Tahun 2021 itu awalnya itu COVID-nya udah mulai mereda, tetapi begitu selesai Idul Adha di Indonesia, maka COVID ini meledak luar biasa. Jadi luar biasanya itu karena UGD sampai ditulis kami tidak menerima pasien lagi. Dan saya melihat orang-orang yang antri di buka UGD itu udah antri seperti kalau drive-thru di McDonald kalau ada gratisan ini loh, hamburger. Jadi kan biasanya McDonald itu ada event tertentu yang dia siapa yang hari ini datang 20 orang datang atau berapa orang yang menunjukkan KTP, dia akan mendapatkan free hamburger. Loh, itu drive-thru-nya cukup banyak sekali yang antri. Nah, seperti itu. Ini antri orang mudik yang mendapatkan pelayanan di UGD. Jadi akhirnya UGD pun tutup. Dan saya merasa bahwa kalau sampai UGD ini tutup, lalu siapakah yang nanti akan menjadi garda terdepan untuk menolong orang-orang ini? Apakah mereka ini dibiarkan begitu saja ataukah kita sebagai dokter itu tampil ke depan dan menawarkan dirinya. Nah, pada saat itu kami melihat pada bulan Maret, April, Mei itu di Madura yang penuh dengan santri-santrinya, itu mereka sama sekali tidak mau pakai masker.
Jadi kebanyakan mereka itu tidak mau pakai masker. Karena apa? Mereka bilang bahwa ini semua ini hanya akal-akalan dari dunia saja. Ini adalah orang-orang yang pebisnis yang nanti jualan vaksin dan lain sebagainya. Masuk akal memang, tetapi pada saat itu wabah sudah ada. Sehingga pada waktu Idul Adha mereka menukar virus gitu ya. Sangat banyak sekali arus yang masuk di Madura sehingga akhirnya Madura itu penuh dengan kasus COVID yang tertinggi. Dan yang lebih herannya lagi, bukan saja pasiennya yang meninggal, tetapi dokter, perawat, dan beberapa staf rumah sakit pun meninggal. Dan akhirnya pada sekitar bulan Mei ke arah ke Juni, itu beberapa rumah sakit di Madura, itu ditutup. Jadi di situ sudah mau masuk halaman rumah sakit sudah ditulis bahwa kami sudah tidak bisa menerima pasien. Karena apa? Karena tidak ada tempat tidur sama sekali. Bahkan di lorong-lorong itu penuh dengan pasien. Jadi bisa disaksikan sendiri sudah tidak bisa menerima. Nah, bukan hanya seperti itu, tetapi dokternya pun sudah meninggal. Jadi beberapa dokter spesialis, kemudian dokter-dokter jaga itu meninggal. Dan itu diumumkan di sana. Karena kekurangan tenaga kesehatan dan beberapa dokter spesialis itu kena COVID dan meninggal, maka yang terjadi adanya penutupan-penutupan. Termasuk penutupan jalan sambung antara Madura dan Surabaya itu ada jembatan yang namanya Jembatan Suramadu, Pak Sem. Mungkin Pak Sem sudah lama nggak ke Indonesia, jadi di situ bagus sekali Pak Sem. Jadi itu ada jembatan yang namanya Jembatan Suramadu. Tetapi karena kasus yang luar biasa banyaknya di Madura itu, karena mereka sangat tidak mau pakai masker itu, akhirnya Wali Kota Surabaya itu menutup akses masuk. Jadi siapa yang masuk di Surabaya harus melakukan swab antigen, dan ternyata waktu di swab hampir kurang lebih 85 atau 90% orang-orang yang mau melewati Suramadu itu ternyata kena COVID. Nah, setelah itu bagaimana dengan orang-orang yang tidak kena COVID yang begitu ketakutan karena mereka sendiri tidak mau mati? Mereka berbondong-bondong masuk di Surabaya dengan caranya sendiri. Ada yang naik perahu, ada yang naik sembunyi di kapal, dan tidak melalui jalanan yang ditutup tadi. Jadi dengan segala cara mereka memasuki wilayah Surabaya. Surabaya pada saat itu karena adanya penyusup-penyusup seperti ini, mereka tidurnya di pasar, tidurnya di beberapa tempat-tempat perkampungan yang penuh. Ya, jadi yang terjadi adalah tadi banyaknya korban yang ada di Madura, adanya penyekatan, dan penduduk Madura itu masuk melalui perahu-perahu dan dengan segala cara untuk mencari pertolongan untuk menyelamatkan jiwanya. Suaranya cukup jelas ya. Dan kemudian mereka masuk ke Surabaya dan menginap di pasar-pasar, kemudian di beberapa kampung kumuh, kos dan lain sebagainya, sehingga angka COVID, penyebaran COVID sekarang ini sangat tinggi pada saat itu. Nah, karena banyaknya dokter, perawat, dan tenaga kesehatan itu banyak yang meninggal, terpapar, kemudian meninggal, ternyata kami melihat bahwa COVID yang satu ini yang dibawa dari Madura ini adalah COVID dari India, yaitu COVID Delta. Kami melihat bahwa COVID ini ternyata asalnya dari Bali, dari India. Orang Bali kan sukanya agama Hindu, mereka banyak pulang pergi ke India. Dari India mereka bawa oleh-oleh ke Bali, dan di Bali ini orang-orang Madura itu yang di Banyuwangi dan lain sebagainya itu banyak sekali. Di Singaraja itu orang Maduranya banyak sekali, sehingga mereka terpapar. Begitu terpapar waktu Idul Adha, mereka memberikan oleh-oleh termasuk virus ini, sehingga di Madura booming untuk kasus COVID. Nah, singkat kata, pada waktu di Surabaya banyak sekali guru-guru besar, profesor, spesialis yang sangat-sangat terkenal itu meninggal, maka yang terjadi adalah ketakutan. Jadi bukan COVID, tapi roh ketakutan.
Semua dokter pada waktu bulan Juni itu menutup prakteknya. Padahal orang-orang yang lari dari Madura karena untuk menyelamatkan jiwa itu dia rumah sakit ditutup, UGD juga ditutup. Kemudian untuk praktek dokter juga mereka tutup. Sehingga mereka nggak tahu mau selamatkan diri ini di mana. Sedangkan mereka sendiri sudah mempunyai gejala COVID yang cukup parah. Perlu diketahui bahwa COVID tipe Delta itu tidak begitu lama. Jadi kalau kita terpapar itu kita diare, kemudian belum tentu juga ada panas, tapi tahu-tahu sesak dan langsung meninggal dalam waktu tidak sampai 24 jam. Pada saat itu saya menghimbau kepada teman-teman sejawat, apakah dokter-dokter tega kalau ada orang-orang yang mau mencari dokter kemudian kita sembunyi di rumah untuk menyelamatkan diri sendiri. Bahkan saya sudah beberapa kali persekutuan doa untuk medis, saya mengatakan dengan keras bahwa kalau kita disumpah menjadi dokter dan kita tidak mau tampil pada saat sekarang karena alasannya anak saya masih kecil, saya sendiri juga punya anak, kita juga sayang sama keluarga. Tetapi kalau kita disumpah sebagai seorang dokter, bukankah dokter ini harus tampil pada saat banyak orang-orang yang sakit? Tetapi mereka mengatakan keputusan kami dan sekeluarga, saya tidak mau praktek, itu hak dia. Tetapi pada waktu saya kewalahan, karena praktek itu sampai jam 2:30 pagi Bapak Ibu. Begitu banyak pasiennya, dan saya sendiri juga sangat capek ya, karena kita harus memakai pakaian lengkap, pakai hazmat yang begitu lengkap. Singkat kata, salah satu di hari-hari pelayanan saya di tempat praktek yang begitu padat, saya membatasi diri kurang lebih sekitar jam 2 pagi atau sudah mau lebih sedikit saya langsung tutup dan saya lanjutkan besoknya. Waktu itu saya sudah mengatakan ke para perawat saya sebaiknya saya ditutup dan besok ada pendaftaran lagi. Tetapi ada satu suami istri sampai dia bermohon kepada saya, dokter, kami ini sangat membutuhkan dokter. Karena kami ini pada waktu mau masuk dari Madura ke Surabaya, kami itu sudah harus melalui tentara, polisi, dan lain sebagainya. Dan ini adalah perjuangan kami. Sampai di sini dokter-dokter tidak ada yang buka kecuali tempatnya Dr. Michael ini. Jadi akhirnya dia bermohon, tapi saya sudah lepas semua ini untuk alat pelindung diri. Saya melihat orang ini memohon, orang ini setengah berlutut begitu, hati saya itu hancur. Dan inilah yang menjadi kelemahan saya. Saya berpikir gini, Tuhan, saya melayani pasien COVID dari Maret tahun lalu sampai sekarang. Tuhan melindungi saya. Jadi pada waktu saya iba, saya kasihan dengan orang ini. Saya pikir saya hanya pakai masker, saya cuma pakai face shield, kemudian saya pakai handscoon. Saya melayani dia dan ternyata saya kena. Saya waktu itu bilang, Bapak Ibu ini sudah kena COVID dan COVID-nya cukup berat. Malam ini juga, pagi, subuh ini juga Bapak Ibu harus ke rumah sakit dan ternyata pada waktu diuruskan Bapak ini langsung masuk di ICU, bukan lagi di rawat inap. Jadi sakitnya sangat berat. Kemudian besoknya saya merasa sesuatu yang aneh terjadi pada saya karena saya dapat diare tapi tidak ada panas, tidak ada batuk, tidak ada pilek dan lain sebagainya. Saya mendapatkan diare itu. Jadi kemudian hari pertama, hari kedua saya bilang ke istri saya untuk diare yang awal saya hanya pakai degan hijau. Pak Sam tahu nggak degan hijau? Degan hijau itu khusus Pak Sam kalau kita sakit diare di Indonesia, itu kita tidak main pakai antibiotik dulu, tapi kita pakai degan hijau dan ada obat yang namanya norit. Norit itu seperti areng yang kecil. Nah, itu obat zaman dulu Pak Sam. Nah, itu pada waktu saya melakukan pengobatan itu hari kedua diare saya berhenti. Kemudian pada waktu hari ketiga saya merasakan kok nggak enak ya. Pada waktu saya napas, saya merasa bahwa nggak apa-apalah, paling saya cuman karena psikologis aja. Tetapi pada waktu saya
masuk di hari keempat, Bapak Ibu. Saya bangun pagi, saya merasakan ada batu yang besar sekali menindih di dada saya. Dan di situ saya merasa bahwa saya nggak boleh main-main. Inilah gejala COVID varian D, Delta, yang benar-benar menyerang saya. Pada waktu itu saya menghubungi teman saya, direktur rumah sakit, dan saya sendiri seorang konsultan rumah sakit. Saya dokter, saya konsultan rumah sakit. Pada waktu saya masuk ke UGD, tetap perlakuannya sama rata dengan pasien yang lain, yaitu saya harus antri. Bapak Ibu, di saat saya sesak sekali, saya harus antri. Saya seorang dokter, saya bekas direktur rumah sakit, saya juga konsultan rumah sakit, tetapi pada waktu wabah semua tidak ada artinya. Artinya apa? Saya sama seperti manusia yang lainnya. Jadi waktu itu saya hanya bermohon ke dokter jaga bahwa cobalah, aku yang penting dapat oksigen saja. Akhirnya saya ditaruh di satu ruangan. Di satu ruangan itu tempat keranda mayat, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang COVID yang meninggal, maka dia ditaruh di berangkar tempat pengangkutan mayat itu, kemudian ditutup penutup mayat. Itu saya ada di tempat itu, di ruangan itu. Tetapi yang penting saya bisa tidur dan saya pakai oksigen. Hari pertama masih belum dapat kamar, hari kedua belum dapat kamar, hari ketiga malam hari baru saya bisa mendapatkan kamar layaknya seperti pasien biasa. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ini karena dokter, ini karena dia punya jabatan dia bisa masuk. Enggak, ada prosesnya Bapak Ibu. Karena di sini banyak orang yang meninggal setelah itu. Nah, saya masuk karena ada satu pasien yang meninggal dan saya tidak peduli apakah yang saya tidurin itu bekas mayat atau enggak. Yang penting saya bisa istirahat di tempat layaknya pasien. Malam hari itu juga saya masuk di situ dan saya melihat pasien yang sebelah kiri saya. Itu saya berkenalan dulu. Saya langsung bertanya, Bapak kalau berkenalan anaknya berapa dan lain sebagainya, sampai pada satu kali saya bertanya, apakah hari Minggu Bapak bergereja di mana? Gitu. Tapi ternyata dia mengatakan, mohon maaf, saya ini orang Konghucu, jadi saya nggak bergereja di mana-mana. Oh baik. Setelah dia mengatakan itu tidak begitu lama, kurang lebih sekitar 4 jam setelah kita berinteraksi, dia merasakan adanya sesak seperti orang dicekik, dan kemudian dia gelisah. Saya bel suster dari tempat tidur saya. Kemudian tidak lama lagi orang itu meninggal dunia. Sangat cepat sekali. Dan setelah orang itu meninggal dunia, maka harus dicuci. Mayat itu harus dicuci. Itu di sebelah saya, Bapak Ibu. Jadi pemandangan saya yang pertama nih, saya shock sekali karena di sebelah saya itu dimandikan mayatnya, dibungkus, kemudian dimasukkan peti yang warna putih, kemudian langsung dibawa ke pemakaman massal untuk COVID. Kemudian setelah itu ganti orang lagi yang kedua. Kemudian saya bertanya, usianya di atas 60 semua ya. Kemudian saya berkenalan sama pasien yang kedua. Kemudian sampailah pertanyaan, hari Minggu Bapak bergereja di mana? Dia mengatakan bahwa mohon maaf, yang bergereja itu istri saya orang Betani kalau nggak salah. Kemudian saya ini orang Buddhis. Oh baik-baik. Kemudian 5 jam setelah kita berinteraksi, maka orang ini pun tidak begitu lama dia berteriak-teriak, dia bicara sesak dan akhirnya meninggal dunia di depan saya, dan saya pun melihat prosesnya bagaimana maut itu menjemput dia. Sampai ini selesai, saya ini begitu sangat trauma dan syok sekali dengan beberapa kematian itu. Bahkan saya berpikir, kalau 2 orang ini berangkat, lalu saya urutan yang keberapa ya? Itu yang saya pikir gitu. Tapi pada waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan itu bukan menjawab doa saya, tetapi dia menunjukkan pada saat dia disalib, Bapak Ibu. Pada waktu dia disalib, Tuhan itu menyelamatkan satu orang yang belum pernah mengenal dia.
dan bahkan dia mengangkat satu jiwa yang rusak, yang penuh dosa, dan dia adalah penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan membawa jiwa ini kepada Allah Bapa? Saya sadar sekali Bapak Ibu, pada waktu itu saya berpikir, buat apa saya mengikuti kursus evangelisasi? Buat apa saya mengikuti beberapa seminar pewartaan? Buat apa saya melayani di Yayasan Pondok Kasih yang konon dia menyebarkan kasih Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kaum miskin sampai ke daerah-daerah terpencil yang sekarang saya dalami sampai sekarang ini. Lalu saya berpikir, Tuhan ampuni aku. Bukankah aku seorang Kristen yang tidak berguna? Karena 2 jiwa yang belum mengenal Engkau, detik-detik terakhirnya, entah 4 jam, entah 5 jam, bukankah aku mempunyai lidah dan mulut seorang Kristen yang bisa mengenalkan Engkau pada waktu detik-detik terakhir? Maka saya berdoa, Tuhan, pasien yang ketiga, saya tidak pernah akan saya tidak pakai akan kesempatan itu. Maka untuk pasien ketiga yang datang, saya berpikir, Tuhan semoga teman saya pasien ini seorang Kristen, jadi nggak susah-susah nih. Tapi ternyata begitu masuk saya kaget sekali. Orangnya kurus, kemudian ya agak kurusan Pak ya. Kemudian mukanya udah pucat karena dia udah nunggu di mobil dengan kasih oksigen, dan kemudian dia pakai kopiah. Wow, ini jelas-jelas bukan seorang Kristen ya, bukan seorang Kristen, tapi dia adalah seorang Muslim. Bapak Ibu yang terkasih, kejadiannya tidak begitu lama karena orang ini sangat sesak, dan kemudian pada waktu saya sudah melihat, wah ini nggak lama lagi maut akan menjemput dia. Maka saya tawarkan yang pertama kali, Bapak punya handphone, kasih saya. Mana itu nomornya Pak Kiai supaya bisa mendoakan Bapak. Terus dia mengatakan, Mas, saya nggak punya nomor Kiai. Oke, kalau gitu ada nggak nomornya istri? Oh, kalau gitu ada. Saya bel istrinya. Saya ngebel istrinya, saya ngomong gini, Ibu tolong Ibu, Bapak ini membutuhkan doa. Ibu bisa doakan secara Muslim. Ini adalah doa terakhir buat suami Ibu. Marah-marah dia. Jangan asal ngomong ya. Suami saya itu berangkat sehat-sehat, saya antar sehat-sehat. Kenapa kok kamu itu siapa? Dia bilang begitu. Saya bilang, Ibu mau percaya atau tidak, saya ada di sebelah Bapak. Doakanlah untuk yang terakhir kali buat suamimu. Saya nggak tahu bagaimana saya kasihkan ke dia. Dia cuma ngomong ya, cuma itu aja. Kemudian diletakkan. Saya melihat dia tambah sama, tambah sesak. Dan saya tahu tidak akan lama lagi nyawanya pun akan hilang. Maka pada waktu itu saya menawarkan kepada dia, Bapak, apakah Bapak seorang Muslim? Ya. Apakah Bapak suka membaca Al-Quran? Ya. Saya sekolahnya di sekolah Islam, katanya dia begitu. Kalau begitu Pak, di Al-Quran itu paling banyak ceritaan Nabi Isa loh Pak. Apakah Bapak tahu mengenai Nabi Isa? Kalau Bapak Ibu tahu, kalau kita baca di Al-Quran, itu ceritaan Nabi Isa, itu presentasinya lebih banyak di sana. Dan kalau orang yang membaca betul, Nabi Isa ini dikisahkan begitu banyak sejarahnya dibanding Nabi Muhammad itu sendiri. Tetapi waktu ini saya tanya, apakah engkau mengenal Nabi Isa? Maka dia mengatakan, ya saya tahu itu Nabi Isa itu anak Maryam. Dan saya mengatakan bahwa, Bapak, kalau Bapak percaya Nabi Isa yang ada di Al-Quran itu ditulis di saat yang terakhir, dia yang akan membawa semua umat manusia menuju ke Allah yang Bapak sembah. Apakah Bapak tahu? Dia menganggukkan kepala. Dan saya mengatakan, langsung saya menawarkan diri, Bapak, saya seorang Kristen, apakah Bapak keberatan saya mendoakan Bapak secara Kristen? Dia mengatakan, ya, saya mau. Apakah Bapak percaya kalau nanti Nabi Isa yang Bapak mau yakini ini akan menggandeng Bapak sampai ke Allah Bapak? Maka dia bilang, ya, saya percaya. Bapak hanya mengatakan amin pada doa saya. Saya sendiri Bapak Ibu
tidak bisa lancar seperti ini. Saya ngomong 2 kata atau 1 kalimat, saya sesak sekali. Saya harus ngatur napas saya. Karena apa? Semua udah pakai masker, pakai oksigen dan lain sebagainya. Saya sendiri tidak banyak bisa berkata-kata lancar seperti ini. Bahkan 2 kalimat atau 1 kalimat saya batuknya itu bisa sampai 5-10 kali. Tetapi saya punya semangat. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, ada 1 jiwa yang merindukan Engkau. Saya mengatakan, apakah engkau percaya Nabi Isa seorang penyelamat? Dia bilang amin. Aduh, selalu saya doa terus. Walaupun saya sesak, saya doa terus. Dan 1 napas yang panjang dan cukup keras sekali. Itu saya dengar. Dia hanya napas. Lalu orang ini pun meninggal. Bapak Ibu yang terkasih, kesaksian yang saya dapatkan, Tuhan, andai kata saya pun Tuhan panggil, saya sudah mengikuti kisah Engkau pada waktu disalib. Pada saat Engkau waktu terakhir nyawamu dicabut, tetapi Engkau bisa membawa 1 jiwa. Aku anakmu ya Tuhan. Aku bisa meniru apa yang Engkau lakukan. Kemudian setelah dia pergi, air mata saya itu nangis dan saya merasa Tuhan, terimalah dia di dalam tangan. Dan saya mendoakan dia sampai mayat itu keluar dari ruangan saya. Tapi setelah itu Bapak Ibu, saya sendiri sudah tidak bisa napas. Saya berpikir bahwa mungkin sudah waktu. Dan saya mengatakan, Tuhan, aku ingat pada waktu Petrus tenggelam di air. Ada 1 doa yang paling singkat yang Petrus katakan kepada Engkau. Dan 1 tangan itu ada mengangkat Engkau, mengangkat Petrus. Yaitu pada saat Petrus itu berhadapan dengan Tuhan. Jaraknya itu cuma 1 lengan saja. Coba, pada waktu Petrus tenggelam, apa yang dikatakan Petrus? TTS. Bapak Ibu ingat ya, TTS. Apa itu? Tuhan tolong saya. Bapak Ibu, saya itu nggak bisa napas loh Bapak Ibu. Sama seperti Petrus tenggelam. Mau tarik napas itu berat sekali, sakit sekali. Saya kalau cerita seperti ini nih, air mata saya ini meleleh karena saya itu merasakan, aduh sakit sekali. Tarik napas 1 napas itu loh sakitnya setengah mati. Kalau buang napas nggak apa-apa, tarik napas itu berat sekali. Bapak Ibu, saya merasa bahwa saya sudah dekat sekali sama Tuhan dan saya dalam posisi tenggelam. Bapak Ibu, saya hanya mengatakan, Tuhan, TTS Tuhan, karena apa? Saya nggak bisa ngomong lancar. TTS Tuhan, tolong saya. Dan setelah itu saya tidak sadarkan diri, Bapak Ibu. Karena saya tidak bisa ngatur lagi napas saya. Saya diberikan 1 oksigen dengan tekanan yang tinggi, karena dengan oksigen yang ada itu nggak cukup. Jadi kita pakai namanya HFNC, 1 alat seperti menghembuskan oksigen tekanan tinggi itu di hidung saya dan dikasih karet. Saya begitu kesakitan, saya berat untuk mengatur napas, dan pada waktu jam 12:30 pagi hari saya sudah kecapean dan saya istilahnya kesadaran saya sudah menurun dan saya hilang kesadaran saya. Pada waktu bangun pagi hari, saya merasakan beban saya itu hilang. Saya sampai heran, apakah saya bangun ini ada di Taman Firdaus, ataukah saya ini ada di rumah Bapak, di kerajaan Bapak, ataukah di mana? Saya melihat, oh ternyata masih ada tempat tidur di sebelah. Di sebelah ini isinya seorang dokter. Jadi pasien yang berikutnya ini seorang dokter juga, dokter UGD yang terpapar COVID. Dan saya melihat, oh ternyata dokternya masih ada. Ternyata saya masih ada di dunia. Saya melihat saya masih ada di kamar. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat itu saya merasa bahwa saya sudah sembuh. Itu yang saya rasakan. Tapi ternyata saya hanya kesombongan saja. Saya merasa sembuh dan saya mencoba alat itu saya lepas. Tetapi begitu saya lepas, tidak lama lagi saya seperti ikan koi yang nggak ada oksigen. Jadi saya itu napas saya itu sampai mulut saya itu terbuka-buka begitu. Dan akhirnya
oh saya ini masih belum sembuh, tapi sesak saya sudah berkurang. Kemudian saya pasang lagi. Bapak Ibu sekalian, 12 hari saya merasa kritis, dan pada waktu kritis sebelum saya mendoakan Tuhan tolong saya bernasar kepada Tuhan. Tuhan, saya masih punya hutang kepada rakyat di Kabupaten Malaka, di 27 desa terpencil di saat saya melayani sebelum saya masuk di rumah sakit COVID ini. Saya melayani pada waktu di desa NTT itu terkena bencana angin tofan, kemudian mereka juga tergenang oleh air banjir bandang, ya. Nah, di situ saya melihat mengobati bersama istri saya masuk ke desa-desa, dari desa ke desa dan mengobati, dan di situ saya melihat bagaimana mereka sangat-sangat membutuhkan air, Bapak Ibu. Dan yang membuat saya itu tersentuh untuk kembali lagi ke sana, itu pada waktu saya melihat seorang tua, dia membawa jergen di atas kepalanya, dan saya waktu itu saya bilang, Ibu, Oma bawa apa itu Oma? Oh, dia bilang saya bawa air. Saya mau lihat itu airnya. Ya ampun, airnya itu keruh sekali. Karena apa? Karena banjir membawa lumpur dan semua air itu airnya tertutup lumpur. Jadi saya pikir ini air susu kayak kopi susu, tapi ternyata ini penuh lumpur. Terus saya tanya, Oma, buat apa Oma membawa air yang kotor ini? Dia bilang, Bapak, di sini tidak ada air bersih, yang ada itu air ini. Lalu dibuat apa, Oma? Saya di rumah saya itu ada cucu saya yang orang tuanya meninggal karena banjir. Saya akan bawa air ini yang kotor ini, saya saring dengan kain saya. Kain maksudnya itu kain bajunya dia, itu disaring sampai agak jernih, baru dikasih bubuk susu dan dikasihkan cucunya. Waktu dia ngomong seperti itu, saya menangis Bapak Ibu, dan saya mengatakan, Tuhan izinkanlah aku kembali ke daerah ini dan memberikan fasilitas air bersih bersama donatur-donatur yang ada. Maka setelah itu saya kembali, saya bersaksi, dan yang terakhir kisah saya ini, saya bertemu dengan Pak Heru. Pak Heru mengatakan, oh saya dari NTT, saya mencari donasi dan saya akan kembali ke sana dan saya akan membuat sarana air bersih bersama Yayasan Pondok Kasih, dan Yayasan Pondok Kasih sudah memiliki tim untuk sarana air bersih di sana bersama Water Mission juga. Dan akhirnya sudah ditentukan saya ke sana, tapi ternyata saya kena COVID. Pada waktu saya berdoa sama Tuhan, saat nyawa saya mau hilang, saya mengatakan, Tuhan, andai kata pun Engkau memberikan aku kesempatan satu buah nyawa dan memberikan kepulihan di dalam badan, aku akan kembali ke Malaka, ke Kabupaten Malaka di NTT. Saya akan membawa air bersih ini di desa di mana orang-orang ini sangat membutuhkan. Dan betul Bapak Ibu, saya periksa lagi, swab PCR ternyata masih positif. 2 minggu lagi saya periksa lagi, masih positif. Waduh, kok lama sekali ya? Ternyata saya ini menderita penyakit COVID yang sangat parah, yaitu long COVID variannya Delta. Jadi saya menderita ini kurang lebih 2 bulan ya. Jadi bulan Juni sampai bulan Juli. Awal bulan Agustus saya coba untuk periksa, tetapi yang dekat airport Bapak Ibu. Kemudian begitu saya melihat swab PCR saya negatif Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya hanya membawa tas dan baju yang seadanya. Saya langsung beli tiket, langsung ke tiket ke NTT, dan saya datang ke tempat desa itu. Yang bingung adalah istri saya. Orang ini bagaimana ya, baru sembuh sudah langsung, walaupun nekat tetap harus jaga kesehatan. Saya nggak bisa dibendung, saya berangkat dan istri saya juga menyusul dengan pesawat yang lain. Jadi dia takut sekali dan istri saya akhirnya menyusul dengan pesawat yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kami ini waktu setelah dari NTT yang pertama, saya cerita dengan Pak Heru, dan Pak Heru memberikan sumbangan-sumbangan dari NAT, dari untuk majelis di sana, gemit ya, majelis di sana.
Kemudian kami udah mengumpulkan semua, kita mau berangkat ini, tapi saya kena COVID. Dan yang paling lucunya lagi, pada waktu Pak Heru dan tim lengkapnya dibawa, Pak Heru dan tim ini mendemokan mengenai bagaimana membuat traktat, membuat film-film rohani itu hanya dengan program yang namanya fotokomer. Jadi fotokomer ini yang ditembakkan di beberapa lukisan atau gambar atau logo, maka dia akan bisa berbicara. Waktu dia selesai mendemokan itu bersama tim dan 2 hari berturut-turut Pak Heru ini, maka malam hari saya ngomong sama Pak Heru. Pak Heru, mohon maaf Pak Heru, saya pada waktu sore hari ini saya dinyatakan COVID. Bolehkah Pak Heru bersama istri, bersama seluruh tim NAT yang ada di Surabaya itu melakukan swab? Dan ini harus Pak Heru. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi pada keluarga Pak Heru maupun tim NAT di Surabaya, saya yang paling pertama kali merasa berdosa. Dan saya mengatakan ke Pak Heru, Pak Heru cukup baik dokter, saya akan mendoakan NAT Surabaya ini. Tetapi waktu Pak Heru pulang, saya pun dengan kabar gembira ini, saya presentasi ke ketua yayasan saya, yaitu Ibu Hana. Ibu Hana dengan suaminya waktu itu lagi dinner dan saya diajak makan. Waktu dinner kan masker saya buka dan saya ceritanya mau berkobar-kobar karena ada kabar gembira mengenai pewartaan melalui fotokomer ini. Dan pada waktu itu besoknya begitu saya swab dan dinyatakan positif, saya menghubungi Pak Heru dan Ibu Hana bahwa saya positif. Dan pada waktu itu Ibu Hana pun melakukan swab dan Ibu Hana negatif, suaminya yang positif. Padahal suaminya usianya udah mau masuk ke 80 tahun. Saya khawatir sekali karena beliau ini adalah orang besar, orang yang sangat dibutuhkan di Indonesia untuk perjuangan kaum miskin di Indonesia. Sampai kalau ada sesuatu yang terjadi karena saya, maka itu membuat saya merasa berdosa. Demikian juga dengan Pak Heru, pejuang dari Surabaya yang konsisten, yaitu dengan keluarganya yang kemarin benar-benar ada di kantor saya mengatakan tolong di swab. Tapi Pak Heru dengan iman yang luar biasa, dia mengkonsumsi yang namanya obat kolostrum dan dia doa terus, dia doa bersama keluarga. Kemudian sampai sekarang puji Tuhan Pak Heru sehat, Mama Hana dan suaminya sehat. Bapak Ibu yang terkasih, inilah kisah saya COVID di Surabaya dan saya posisi sekarang barusan pulang dari NTT. Saya begitu sukacita dan saya selalu memuji Tuhan, Tuhan terima kasih, janjiku sudah terpenuhi. Beberapa desa di NTT sudah merasakan air, bukan harus berjalan berpuluh-puluh kilo untuk ke mata air, tetapi di waktu saya di sana, saya sudah berikan moto buat mereka. Ya, motonya apa coba? Sumber air so dekat. Artinya, sumber air itu sudah ada di muka kampung. Jadi dia tinggal keluar kampung, lorongnya itu udah ada tandon, sudah ada sumur dan sudah ada pompanya. Dan waktu saya datang ke sana, mereka lebih kreatif lagi. Mereka membuatkan jadwal sehingga bukan lagi so dekat, tapi dia sudah masuk airnya sampai ke rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya pulang dengan sukacita. Saya di sana sudah juga memberikan yang namanya tim Pondok Kasih, sudah melakukan sertifikasi kepada anak-anak yang hampir semua tidak mempunyai akte kelahiran. Kalau tidak ada akte kelahiran, mereka tidak bisa sekolah gratis yang diberikan oleh Jokowi, presiden kita yang luar biasa ini kepada rakyatnya. Jadi kalau mau sekolah gratis harus mempunyai akte kelahiran. Mereka itu tidak punya akte pernikahan, tidak punya akte kelahiran. Yang ada adalah surat baptis aja. Jadi sekali lagi di sana kita melakukan legalisasi terhadap anak-anak dulu, kemudian nanti bupati yang bekerja sama dengan kami itu akan memberikan surat akte pernikahan. Tuhan Yesus sungguh baik. Saya diberikan kesempatan nyawa saya.
Saya diberikan istri yang baik, yang bertekuk lutut, bersujud setiap hari, setiap saat untuk mengembalikan suaminya pulang ke rumah bersama keluarganya. Istri saya adalah seorang pendoa syafaat yang luar biasa, terutama untuk kesehatan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan kesaksian yang diberikan pada waktu siang hari ini. Semoga semua pendengar ataupun peserta ibadah pada siang hari ini terberkati. Pak Heru, terima kasih, dan seluruh keluarga Nat dan persekutuan doa siang hari ini, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih untuk kesaksian Pak Dr. Michael.